Kita kembali ketemu lagi dan di video ini saya ingin menjelaskan tentang alam dan cara berpikir dari para penganut teologi kontemporer ini supaya kita bisa memahami seandainya di jemaat, di teman-teman kita ada orang yang mereka tanpa sadari sebetulnya mereka sudah kontemporer. Nah, bagaimana kita bisa mengenali mereka, bagaimana kita bisa menyelami pikiran mereka dan kita membantu mereka untuk mereka kembali pada kebenaran Alkitab, kembali kepada firman Tuhan lagi. Nah, dasar teologi historis kritis atau dasar dari teologi kontemporer yaitu Alkitab itu lebih rendah daripada pemikiran manusia. Alkitab diperlakukan hanya seperti buku-buku tulisan manusia yang lain. Alkitab dianggap mereka hanya merupakan tulisan manusia tanpa adanya wahyu ilahi, tanpa adanya peran serta Tuhan di dalamnya. Nah, baik ilmu sejarah maupun teologi historis kritis atau teologi kontemporer itu berlandaskan dusta dalam arti bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian tujuan dari historis kritis teologi kontemporer adalah memahami Alkitab sepenuhnya dengan pikiran mereka sendiri, dengan logika mereka sendiri yang terbatas. Yang berarti manusia jadi penentu kebenaran, bukan Allah, bukan Alkitab penentu kebenaran, tapi manusialah yang jadi penentu kebenaran. Lalu ini sungguh mengerikan karena wahyu Allah harus dipahami sesuai dengan framework kita, sesuai dengan pola pikir manusia, kacamata manusia yang terbatas. Sehingga Allah tidak lagi dipermuliakan dan kita tidak lagi bisa bersyukur karena kita merasa kitalah yang jadi Allah, bukan Allah yang ada di atas kita. Nah, ini bertentangan sekali dengan firman Tuhan. Tapi mari kita akan lihat apa yang Alkitab katakan tentang dirinya. Itu ada di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini kemarin kita sudah belajar dari Theopneustos. Ya, artinya semua isi Alkitab itu sekalipun ditulis manusia, tapi ilhamnya adalah ilham dari Allah. Ilham dari Roh Kudus, bukan ide dari manusia sendiri, tapi ide dari Roh Kudus. Manusia hanya menuliskannya sesuai dengan karakteristik mereka yang unik. Nah, segala tulisan yang sekali lagi diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini pembelaan Alkitab bahwa Alkitab bukan dipahami dengan kerangka pikir manusia, tapi Alkitab itu diilhami oleh Allah dan hanya dipahami kalau kita pakai kacamata pengurapan Roh Kudus. Kita terima hikmat ilahi baru kita bisa memahami, mempercayai kebenaran firman Tuhan. Nah, dengan demikian kita tentu saja kita menolak prinsip-prinsip atau cara berpikir teologi kontemporer. Kalau mereka manusia yang memaknai Alkitab, kalau kita memaknai Alkitab dan memaknai dunia dengan kacamata Alkitab, dengan dasar, dengan fondasi kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka bertindaknya dasarnya kebenaran manusia, pribadi lepas pribadi, tapi kalau kita, siapapun kita, kalau kita anak Tuhan, maka kerangka berpikir kita, kacamata kita adalah Alkitab. Fondasi kita menghadapi ilmu-ilmu yang lain, frameworknya adalah kembali lagi Alkitab, back to the Bible. Nah, kita akan lihat berikutnya. Nah, konsep dasarnya teologi kontemporer ini adalah teologi buat mereka hanya sebagai ilmu pengetahuan saja, ya, hanya menekankan pengetahuan logika saja, tapi tidak sampai mengubahkan roh mereka, tidak sampai masuk di hati mereka. Kenapa? Karena yang pertama dijalankan dengan asumsi teologi kontemporer itu seakan-akan tidak ada Allah. Allah itu nggak ada buat mereka. Lalu yang kedua, berpatokan pada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan secara umum. Jadi kacamata mereka dalam melihat Alkitab itu dari kacamata sejarah, kacamata psikologi, kacamata ekonomi, dan lain sebagainya. Bukan Alkitab yang untuk melihat ilmu yang lain, tapi ilmu yang lain yang untuk mengkaji Alkitab. Lalu yang ketiga, Alkitab dan iman Kristen disamaratakan dengan agama yang lain. Padahal secara keimanan, secara pribadi kita percaya bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup, ya, dan hanya melalui Yesus kita bisa diselamatkan. Tapi kalau teologi kontemporer ya semua menyelamatkan. Ada banyak jalan menuju ke surga.
Nah, yang keempat, kitab suci dilihat secara relatif. Kalau seseorang setuju sama kebenaran firman Tuhan, maka Alkitab oke. Tapi kalau kita menolak, maka Alkitab nggak oke. Ya, jadi dasarnya penentunya adalah manusianya. Lalu yang kelima, itu sebabnya yang kelima, Alkitab tidak dihargai sebagai firman Allah. Alkitab dianggap tidak berotoritas karena dianggap hanya tulisan atau pemikiran manusia saja. Yang keenam, kitab suci dianggap nats kuno atau tulisan kuno yang mutlak menuntut interpretasi dari manusia, disesuaikan dengan zaman kita. Alkitab tidak dianggap relevan dengan zaman kita. Yang ketujuh, apa yang ditulis Alkitab tidak mungkin sungguh-sungguh terjadi seperti itu, karena menurut mereka semua yang ditulis di Alkitab itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Padahal hal-hal yang supranatural di Alkitab itu tidak selalu dibuktikan secara ilmiah. Lalu yang kedelapan, intelek yang kristis atau orang yang pandai itu pasti sanggup membedakan antara realitas dengan dongeng yang dikatakan Alkitab. Ya, jadi mereka menganggap Alkitab hanya dongeng. Kemudian yang kesembilan, ilmu tafsir yang objektif. Kita perlu ilmu tafsir yang objektif dan dapat diandalkan. Mereka tidak mempercayai Alkitab begitu saja. Lalu yang kesepuluh, teologi kontemporer adalah bentuk keputusasaan generasi muda dalam berusaha menemukan kebenaran. Ya, jadi mereka menciptakan teologinya sendiri untuk membela kebenaran mereka sendiri. Lalu yang ke-11, teologi ini timbul dari pengaruh sosialisme dan komunisme yang semakin meningkat di dunia. Maka teologi kontemporer ini seakan-akan lebih benar atau berada di atas kebenaran Alkitab. Nah, sekarang pelaksanaan atau praktek teologi kontemporer dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama, menggunakan hipotesis yang merupakan perkiraan atau prakesimpulan yang belum dapat dibuktikan secara tuntas. Tentunya ada hal-hal tertentu yang Alkitab terbukti benar kok, dan kaum kontemporer tidak bisa menyanggah itu. Lalu yang kedua, setiap hipotesis dirumuskan berdasarkan argumen-argumen yang walaupun tidak dapat dipahami seutuhnya namun mutlak dibutuhkan untuk dapat mengikuti kuliah-kuliah dan seminar teologi. Yang ketiga, keobjektifan ilmu teologi historis kritis atau teologi kontemporer itu semu dan informasinya telah disaring. Sementara ilmu perjanjian lama dan ilmu perjanjian baru memakai metode-metode dari ilmu sejarah dan kritik sastra, dari naskah-naskah kuno, prasasti-prasasti, dan data-data lain yang diterima sebagai sumber pengetahuan tentang periode sejarah di Alkitab itu. Dan dalam kritik sastra hipotesis dibuat dengan tujuan, sehingga melaluinya para sarjana, termasuk teologi, bisa mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk asli, dan tentang riwayat penemuan setiap nas yang merupakan dijadikan satu dan bentuk sekarangnya adalah Alkitab. Jadi masih banyak pendapat dari teologi kontemporer ini yang sebetulnya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, akibat dari teologi kontemporer atau teologi historis kritis itu apa? Akibat negatifnya. Yang pertama, tidak ada pembaharuan dalam hidup jemaat dan gereja karena mereka hanya pakai logika, mereka tidak percaya iman, mereka tidak percaya roh, mereka tidak percaya mujizat. Lalu yang kedua, takut akan Allah semakin hilang dalam gereja maupun dalam umat Tuhan. Yang ketiga, tidak mampu menghadapi okultisme karena mereka hanya percaya yang kelihatan, yang logis-logis saja. Yang keempat, akibatnya pertumbuhan iman mereka akan terhambat. Kalau kita percaya teologi kontemporer, maka pertumbuhan iman kita akan terhambat. Lalu yang kelima, motivasi untuk misi hilang dan gereja akan semakin lemah, gereja akan semakin kosong karena kita merasa tidak perlu bermisi. Nah, bagaimana cara menghadapi teologi historis kritis ini? Satu, membaca setiap kritis di setiap literatur teologi dengan cermat. Kita harus hati-hati, jangan-jangan ini tidak biblical tapi teologi kontemporer. Yang kedua, hati-hati dalam memilih pendidikan teologi yang tepat. Jangan sampai kita salah masuk kuliah ke tempat yang sebetulnya teologinya kontemporer atau liberal. Tapi masuklah ke dalam teologi yang injili, yang masih mempercayai firman Tuhan sebagai dasar kebenaran. Lalu jika menghadapi orang-orang yang tertawan teologi historis kritis atau kontemporer, hadapilah mereka dengan sabar, dengan rendah hati, dengan menunjukkan kasih yang murni dan mendoakan yang bersangkutan sambil mengandalkan kuasa Roh Kudus sehingga mereka pada akhirnya disadarkan. Jadi keras jangan dihadapi pakai keras karena kalau berdebat tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, di bagian berikutnya kita akan belajar tentang iman dan teologi iman. Ya, mari
saksikan video berikutnya. Tapi terlebih dahulu teman-teman bisa pelajari dan diskusikan atau berikan pertanyaan di grup.